Silakan. Aku mulai kerja. Apakah sudah terlihat? Udah. Ini akan dimulai saja. Dimulai dari pembukaan dari Anggito dulu. Oke, selamat pagi Bu Rina dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang diferensial dan aproksimasi. Lalu setelah ini juga akan ada materi tentang maksima dan minima. Untuk pertama, diferensial dan aproksimasi. Nah, di materi ini kita ingat dulu dari pelajaran di materi 1 sama hubungan tentang diferensial di fungsi peubah dengan satu peubah. Misalnya dengan I dan fx kan dari materi dulu itu kita tahu bahwa dx sama dengan delta x itu merupakan sembarang penambahan atau kenaikan nilai variabel x. Nah, sementara delta y itu merupakan perubahan nilai variabel y saat nilai variabel x berubah dari x ke x plus suatu perubahan nilai x. Nah, dengan ini delta y didefinisikan sebagai itu, lalu dy sebagai diferensial dari y itu didefinisikan sebagai turunan dari fx dx. Nah, sementara dalam fungsi pengubah banyak ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan satu peubah. Nah, pada fungsi pengubah banyak kita misalkan fx, y sebagai z. Nah, oleh karena itu dengan dx sama dengan delta x, lalu dengan dy sama dengan delta y sebagai variabel bebasnya, maka dz itu merupakan dapat dilihat sebagai turunan atau gradient field dari f di dot product dengan dx, dy. Nah, ini juga lalu dijabarkan kembali menjadi fx dari x, y dx ditambah fy x, y dy. Ini merupakan perkalian dot product dari del f dikali dengan vektor dx, dy. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini ada ilustrasi untuk supaya kita mungkin dapat lebih paham. Di sini dapat kita lihat di sini ada tangan plan bidang singgung seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, di mana tangan plan itu adalah bidang yang melalui P. P ini adalah x0, y0, dan di sini ada f x0, y0 itu bisa kita sebut sebagai z0 yang tegak lurus terhadap del f. Selain itu di sini kita juga punya suatu bidang yaitu z sama dengan f dalam kurung xy. Lalu di sini kalau kita lihat terdapat titik x0, y0 yang mengalami perubahan x atau mengalami delta x, juga terdapat y yang y0 yang mengalami perubahan delta y tersebut. Maka di situ ada terdapat titik di mana izin notif terdapat titik x0 ditambah delta x dan juga y0 ditambah delta y. Lalu di sini delta z didapatkan dz turunan z didapatkan seperti rumus yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi, di mana fx, x0, y0 turunan terhadap x dan ditambah juga turunan terhadap y. Lalu di sini ada delta z, yaitu perubahan yang delta z itu didapat dari f x0 ditambah delta x, y0 ditambah delta y dikurang f x0, y0. Lalu maka makna dari dz ini didapatkan dari pemahaman bahwa jika turunan x itu kita dapatkan bahwa itu ada delta x dan dy sama dengan delta y yang merepresentasikan perubahan kecil yang dialami oleh x dan y, maka dz itu dapat menjadi aproksimasi yang baik untuk delta z, yaitu perubahan yang dialami z. Mungkin untuk lebih jelas lagi bisa ke contoh soal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini contoh soalnya. Jika diketahui Z sama dengan fx, y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah xy dikurangi pangkat 3, tentukan delta Z dan dz di mana x, y berubah dari 2,1 menjadi 2,03, 0,98. Nah, pertama-tama kita cari dulu delta Z-nya dengan cara mengurangkan fx, y titik perubahannya
dikurang fx, y titik asalnya. Nah, ini tinggal kita substitusikan saja sehingga didapatkan hasilnya 0,779062. Lalu untuk DZ-nya kita gunakan rumus pada ilustrasi tadi, yaitu turunan pertama terhadap X dari fx, y dikalikan dengan delta X ditambah turunan pertama terhadap Y fx, y dikali dengan delta Y. Nah, untuk delta X dan delta Y-nya itu sendiri kita dapatkan dengan cara menggunakan rumus X dikurang X1 dan Y dikurang Y1, sehingga didapatkan delta X-nya adalah 0,03 dan delta Y-nya adalah negatif 0,02. Lalu tinggal kita substitusikan saja ke dalam sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,77. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa nilai delta Z dan DZ itu hampir mirip. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kecil pada X dan Y disimbolkan dengan delta X dan delta Y menunjukkan bahwa nilai DZ dapat didekati dengan delta Z. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai maksima dan minima dimulai dari definisinya. Jadi di sini misalkan F merupakan fungsi yang terdefinisi dengan daerah asal S dan P0 merupakan sebuah titik di S. Misalkan P0 itu adalah X0 dan Y0. F0, ketika P0 kita substitusi ke F, dia dikatakan nilai maksimum global dari F pada S jika nilai pada P0 itu ketika disubstitusikan lebih besar dari titik-titik lainnya di S. Lalu untuk Fp0 disebut nilai minimum global dari F pada S jika nilainya ketika disubstitusikan merupakan nilai yang paling kecil dari titik-titik lain di S-nya. Lalu jika dia bukan nilai maksimum dan minimum global, dia dikatakan nilai ekstrim global. Lalu kita juga tahu bahwa ada yang namanya nilai lokal maksimum dan minimum dan lokal ekstrim. Ini sebenarnya tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya nilai lokal itu pada suatu range tertentu pada S saja. Dia pada suatu selang, mungkin bisa dilihat dari gambarnya, ada di next. Nah, jadi ada ini nilai lokal maksimum itu dia merupakan nilai maksimum pada suatu selang tertentu saja, sedangkan nilai global maksimum ini dia merupakan nilai terbesarnya. Begitu juga berlaku untuk nilai global minimum dan lokal minimum. Lanjut. Lalu ada teorema mengenai eksistensi maksimum minimum. Teorema ini berbunyi, jika F kontinu pada selang tertutup A, B, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum pada himpunan tersebut. Teorema ini hanya menyatakan bahwa, atau bisa disebut teorema mengenai keberadaan nilai maksimum dan minimum. Dia tidak menentukan nilai dari nilai maksimum dan minimumnya, hanya menyatakan keberadaan dari nilai minimum dan maksimumnya dengan memenuhi syarat F kontinu pada selang tertutup. Selanjutnya akan ada soal dibahas oleh teman saya. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Jadi di sini ada fxy sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi y pangkat 4. Pertama, kita akan menentukan titik stasionernya terlebih dahulu dengan menurunkan fxy terhadap x dan juga fxy terhadap y. Kita mendapatkan bahwa fxy sama dengan 2x plus 4 dan fy sama dengan turunan f terhadap y, xy sama dengan 4y pangkat 3. Di mana untuk dua nilai ini hanya dipenuhi oleh x sama dengan min 2 dan y sama dengan 0. Maka didapatkan titik stasioner min 2,0. Lalu selanjutnya kita akan melakukan uji apakah titik tersebut merupakan titik minimum atau maksimum. X. Nah, jadi pertama kita akan menghitung dulu nilai dari f min 2,0 itu berapa. Didapatkan dari perhitungan x kuadrat plus 4x min y pangkat 4, dapatkan bahwa f min 2,0 sama dengan min 4. Lalu selanjutnya, dengan menyeberangkan kuadrat sempurna, didapatkan bahwa fx itu bisa diubah bentuknya menjadi x plus 2 kuadrat ditambah y pangkat 4 dikurangi min 4. Di mana untuk setiap domain f, x, f min 2,0 itu memenuhi fx, y maksud saya, itu memenuhi x plus 2 kuadrat ditambah y pangkat 4 dikurangi 4, itu akan selalu lebih besar dari min 4. Di mana sesuai yang sudah dijelaskan oleh teman saya Rania tadi, untuk fp0, ketika ada titik P0, jika F untuk setiap Fp di domain S, jika lebih besar dari P0, maka 0,2
F min 2,0 merupakan global minimum global. Gitu. Next, selanjutnya kan ada titik kritis yang dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut di bagian penjelasan mengenai titik kritis pada bidang 3 dimensi. Konsep yang ada di sini kita bisa ambil semua dari yang dulu di Matda 1. Kita mengenal titik-titik kritis pada suatu kurva dapat berupa titik ujung dari interval kurva yang diberikan atau titik stasioner ketika turunan dari fungsi kurva tadi sama dengan 0, atau titik singular di mana ketika terjadi perubahan yang terlalu ekstrim pada kurva tadi, misalnya membelok sangat tajam atau tiba-tiba tidak terdefinisi pada bagian itu. Sama ada lagi ke titik namanya titik balik atau inflection points, di mana perubahan dari kecekungan kurva tadi. Gitu. Jadi yang dari cekung ke bawah, terus jadi cekung ke atas, dan seterusnya. Gitu. Lanjut. Ada lagi teorema yang bisa, ini sebenarnya merupakan analogi dari teorema titik kritis di Matda 1. Jadi ada sebuah fungsi yang sekarang ada dua variabel bebas, yaitu x, y, dan terdefinisi dalam himpunan S yang memuat titik P0. Kalau P0 itu titik ekstrim, kalau P0 titik ekstrim, bukan. Kalau fungsi f P0 itu nilai ekstrim, maka P0 itu adalah titik kritis. Nah, jenis-jenis P0 ini dapat berupa 3. Dianalogikan sama seperti Matda 1. Misalnya, endpoint dari sebuah kurva. Itu kan tandanya sebuah titik di batas himpunan S. Gitu. Endpoint sama batasnya itu juga bisa dianalogikan seperti itu. Yang kedua, titik stasioner. Sama jenis, maksudnya sama penjenisannya. Namanya sama-sama titik stasioner, dan syarat untuk menjadi titik stasioner ini pun juga sama. Selanjutnya ada titik singular, itu yang tadi sama aja. Jadi ada perubahan yang sangat drastis nanti pada bagian bidangnya gitu. Siapa tahu ntar tiba-tiba dari yang awalnya naik ke atas, terus tiba-tiba berubah lagi jadi ada naik ke atas tapi yang dari bawah gitu. Pokoknya ada perubahan drastis dari sebuah fungsi f itu. Lanjut. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa lihat bahwa dari titik singular dulu misalnya, kita bisa tahu bahwa turunan dari, kalau dari satu variabel, turunannya harus sama dengan 0 untuk menemukan titik stasioner. Ini pun juga sama, tapi karena ada dua variabel, kita gunain namanya turunan parsial. Turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y harus sama-sama 0. Kenapa? Karena nanti akan dari pertemuan garis dari turunan Y terhadap turunan Y, turunan parsial Y sama turunan parsial X sama-sama bertemu di titik yang sama dari yang maksimum. Nah, kalau misalnya arahnya kayak gini, nanti ketemu di titik ini gitu ya. Kalau misalnya arahnya dari bawah kayak gini, ntar ketemunya di sini titiknya. Gitu. Dan itu pun juga tergantung arah. Kalau misalnya nanti ada yang naik ke atas, sama yang dari ke bawah, sama nanti kalau misalnya jenisnya beda, ada yang dari atas ke bawah, nanti ketemu di situ, itu namanya saddle point. Jadi jenisnya beda. Gitu. Lanjut. Oke, titik kritis tadi udah dijelasin, yang ini titik stasioner. Sama, ini pun juga memperjelas kalau misalnya suatu fungsi tidak terdefinisi, tapi kalau kita masukin fungsinya itu tidak terdefinisi, maka itu nggak masalah selama domainnya masih berlaku gitu. Ya. Selanjutnya kalau misalnya titik ekstrim lokal itu bisa dilihat dari himpunan titik kritisnya. Jadi total semua himpunan kritis yang ada di situ, atau tadi boundary points atau titik-titik di batas. Selanjutnya akan ada soal untuk ini yang akan dipresentasikan oleh Theo. Silakan. Jadi untuk cepat saja, misalkan ada sebuah fungsi f, x, y itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat, dan kita diminta untuk mencari titik kritisnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Hadi tadi, titik kritis itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah boundary point-nya, atau biasanya dari domainnya. Cuman karena fungsi ini adalah terdefinisi pada semua bilangan real, maka boundary point-nya adalah dari minus infinity sampai infinity. Dan
Dan titik kedua dan poin kedua adalah titik stasionernya, di mana turunan dari turunan parsial fungsi terhadap X dan turunan parsial dari fungsi terhadap Y itu harus sama dengan 0. Bisa didapatkan bahwa turunan parsial X, Y terhadap X itu 2X sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 0, dan turunan parsial dari fungsi ini terhadap Y itu sama dengan 2Y dan harus sama dengan 0, sehingga Y-nya harus sama dengan 0. Nah, itu yang poin kedua. Dan poin ketiga adalah titik singular, di mana tidak terdiferensiasi. Tapi fungsi ini dapat terdiferensiasi pada semua titiknya, sehingga titik kritisnya itu hanya 0,0, yang nanti akan kita ketahui bahwa ini adalah saddle point. Kayak gitu. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan?